Nah, udah, tadi kok. Ulang lagi ya, share whiteboard. Nah, ini tadi. Ada yang tahu nggak senyawa ini? O2. Ini namanya apa? Oksigen. Oksigen, pinter. Akmal ya tadi yang ngomong ya. Nah, kalau ini. Apa? Sadrina? Apa saat ini, Sat? H2O. Namanya apa, Sat? Sadrina, apakah kamu di sana? Dengar suaranya Kak Ila? Iya, dengar. Ayo, H2O apa? Hidrogen dioksida. Hidrogen dioksida. Kalau ada H2O bilang aja air ya. Ya, oke. Air. H2O kan air, guys. Nah, Iya. jadi beberapa senyawa memang nanti di pembelajaran kita hari ini kita tuh nggak perlu nyebutinnya yang terlalu susah-susah. Kayak misalnya, oh hidrogen peroksida, terus oh asam ini nggak perlu. Tapi ada beberapa senyawa itu yang kita nyebutnya cukup. Oh tadi O2 ya, oksigen. Terus H2O itu air gitu. Terus kayak ini. Oh, kok berubah? O3. Bentar, Kak, ada paket, Kak. Oh ya Allah. Gangguannya ada aja ya kalau di rumah ya. Kalau O3 kita nyebutnya apa? Ini pemanasannya. O3. Apa tuh O3? O3 yang ada di atmosfer. Oh, ozon. Ozon. Benar. Jadi kita nggak perlu menyebutnya. Hai Dinda. Hai Kak. Dinda ini komunitas ya? Iya Kak, baru Kak. Oh iya baru ya. Oke, salam kenal Dinda, ini Kak Ila. Ya. Jadi kalau untuk O3 kita nggak perlu nyebutnya triple oksida gitu, nggak perlu, tapi bilang aja ozon seperti itu. Nanti ada beberapa senyawa yang kita akan kenalan nama-namanya gitu. Oke? Nah, sekarang Kak Ila mau tanya dulu, kemarin Kak Ila kan nge-share video yang dari YouTube, udah di-play belum? Udah dilihat belum videonya? Belum. Ya, tiwas dong Kak Ila nge-share ya. Karena apa? Karena Kak Ila tuh, kalau kita di kelas kan enak, Kak Ila tinggal bawa laptop, bawa proyektor, kita nonton bareng. Nah, tapi sekarang kalau Kak Ila harus buka pakai video, itu Kak Ila mengalami kesusahan, karena biasanya tuh akan tersendat-sendat. Gitu. Itu, nah jadi apa itu namanya? Kak Ila harap nanti sambil ditonton ya kalau misalnya masih belum paham materi apa yang Kak Ila sampaikan tadi. Nah langsung saja Kak Ila akan nge-share PowerPoint yang Kak Ila udah share juga ke kalian tentang tata nama senyawa. Ini udah dapat semua kan? Kak Ila yakin udah dapat semua deh. Nah jadi di kelas kita sekarang ini, di komunitas terutama, kita akan belajar sebenarnya ada dua sub materi yang akan dibahas di bab ini gitu ya. Ada tata nama senyawa sama persamaan kimia sederhana gitu. Jadi kita membuat reaksi kimia yang sederhana, hasil reaksinya seperti apa. Nah sebelum ke sana kita harus tahu dulu senyawa ini itu gimana gitu ya. Nah yang pertama, di pelajaran kita hari ini, kita itu akan mempelajari apa sih tujuannya gitu ya. Kita akan menyebutkan nama-nama senyawa yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang nanti tujuannya kita adalah mengetahui nama-nama kimia ya. Sekarang ini kan juga lagian bahan-bahan kimia ini lagi famous banget gara-gara virus corona kan. Ada yang buat hand sanitizer lah, ada buat desinfektan lah dan teman-temannya gitu. Jadi kita perlu mengenal apa aja sih nama-nama senyawanya. Kemudian kita bisa nih, yang kedua dapat menjelaskan tata cara penamaan senyawa, senyawa biner terutama dan ion poliatom berdasarkan aturan IUPAC. IUPAC itu aturan yang baku lah di kimia gitu. Nah yang ketiga nanti kalian bisa membedakan tata nama senyawa yang biner dan juga senyawa yang ion seperti itu. Nah, apa aja sih Kak Ila? Kita mulai dari mana? Nah, kita mulai yang pertama dari senyawa ion terlebih dahulu. Nah, di
senyawa ion ini ya yang harus kalian pahami dulu, kan namanya aja ion. Berarti kan ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ya kan? Nah, yang bermuatan positif dan yang bermuatan negatif ini kalau bergabung kan menjadi senyawa ion. Oleh karena itu kita harus paham dulu di senyawa kation. Kita belajar dari senyawa kation dulu. Nah, ion yang bermuatan positif ini itu biasanya ada di golongan 1 dan ada di golongan 2. Seperti itu biasanya. Golongan 1A, 2A, 3A itu biasanya punya muatan yang positif gitu. Nah, ini ada contoh kayak natrium, dia kan di golongan 1A. Dia muatannya Na+. Jadi kalau kalian masih ingat dulu, ini mana nih Kak Ila? Nah, kita balik ke zaman kita membuat konfigurasi elektron. Contoh, natrium itu 11 Na, gini. Ya, natrium 11 Na gini. Nah, kalau dibuat konfigurasi elektron gimana? Masih ingat nggak? Sadrina, masih ingat? Atau Dinda? Gimana bikinnya? 1s2, 2s2, terus? Yang ingat? Kok kayaknya pada lupa ya? Siapa yang ingat? Lupa, Kak. 2P. Siapa yang ingat? 2P. 2P6, 3S. Loh, hilang. Loh, mana tadi gambaranku? Loh, kok hilang? Tar. Ulang lagi. Nah ini, 2P-nya 6. 6. 6. Terus 3S, 3S 1. Berarti dia punya muatan apa? Plus 1. Kan biar seperti golongan gas mulia kan dia harus melepaskan 1 elektron ya. Berarti si Na ini muatannya adalah plus 1 gitu. Nah, jadi kok bisa Kak Ila muatannya plus 1? Ya dari ini, dari konfigurasi elektron ini yang membuat si natrium ini menjadi golongan seperti itu. Paham ya? Oke. Gitu guys. Oh, ada pencet-pencetannya, aku baru tahu. Iya. Kak Ila ini lagi seneng pakai cara-cara ini, mohon maaf ya. Kita lanjut ya. Jadi Kak Ila harap kalian paham untuk yang ini tadi, apa itu namanya yang sampai mana sampai ini. Nah, sampai dari mana Kak Ila kok bisa ada kok nggak bisa ke tunggu. Kelihatan nggak yang Kak Ila share? Kelihatan. Oh ya udah. Nah, ini tadi kation ya. Nah, oleh karena itu kita kalau menyebutkan beberapa senyawa yang berupa kation itu biasanya belakangnya ada umnya. Kayak Na+ ini yang ada di tabel yang Kak Ila ada di share screen-nya kalian itu. Kalau Li+ itu namanya litium. Na+ namanya natrium. K+ kalium gitu ya. Mg2+ magnesium. Nah, gitu-gitu nanti nama-namanya. Jadi apa itu namanya ada umnya gitu. Karena ini adalah nama bahasa Indonesia, guys. Jadi kalau kalian nulis kayak kalsium ini, itu kan harusnya kalsium itu pakai calcium gitu toh. Kalsium ya. Tapi nanti kalian akan menuliskannya ya kalsium biasa seperti dalam bahasa Indonesia. Gitu. Terus lagi Ag+ ini kalau di bahasa apa itu namanya bahasa kata nama sesuai IUPAC-nya ini namanya argentum.
Tapi karena Ag+ ini dalam bahasa Indonesia adalah perak, ya sudah, kalian nyebutkannya nanti perak gitu aja. Gitu. Nah, terus ada lagi Zn2+. Zn2+ ini itu seng, ya. Ya mirip sih sama bahasa Inggrisnya zing gitu ya. Tapi sebenarnya zingnya itu kalau in English itu pakai C, bukan pakai K. Ya, ini zingnya itu pakai K sebenarnya. Nah, nanti kalian ngomongnya ya seng gitu aja. Gitu. Jadi nanti penulisannya kalau bisa ya, kalau kalian memang ingin bahasa Inggris ya udah tulisnya in English gitu sesuai dengan kaidahnya. Jadi kalau nulis kalsium ya pakai C, boleh. Kaila tidak menyalahkan ya, boleh seperti itu. Tapi kalau kalian dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia semua. Nanti jangan apa itu namanya kecampur-campur ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya. Nanti kalian dikira anak Tangerang, anak Jaksel ya. Kalau ngomong campur-campur. Nah, contoh lagi di sini ada PB2+. PB2+ itu sebenarnya kan timbal ya. Tapi in English timbal itu apa? Tahu nggak? Ada yang tahu? Timbal? Brandon apa Brandon? Brandon, maybe Brandon. Ayo Brandon. Brandon suara L-E-A-D. Lead. Iya, lead ya. Jadi dia lead sebenarnya. Nah, boleh kok kalian nuliskannya lead gitu. Tapi ya tolong nanti pasangannya yang anion itu juga bahasa Inggris. Jangan sampai nih nanti seumpama nih Kailah bocorin yang anion ya. Nah, yang anion ini kan apa itu namanya? Kalau penulisannya kan dalam bahasa Indonesia ya yang Kailah share ini. Jangan sampai nanti kalian nulisnya misalnya timbal nitrat misalnya. Tapi kalian nulisnya in English nanti timbal tapi lead tapi nitratnya ditulis nitrat in bahasa Indonesia. Yo jangan gitu ya. Nitrat itu kalau bahasa Inggrisnya tuh nitrate, ada e-nya. Gitu. Jadi bukan nitrat gitu enggak, tapi ada e-nya gitu. Nanti penulisannya seperti itu. Jadi tolong disamakan gitu ya. Kaila nggak melarang, nggak menyalahkan ada yang mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia boleh. Gitu. Oke, lanjut dulu. Jika logam dapat membentuk kation dengan muatan berbeda, jumlah muatannya ditulis dengan angka Romawi dalam tanda kurung setelah nama unsur logam itu. Contohnya, kalau kalian perhatikan di dalam tabel ini, yang sebelah kanan, kalian lihat, di sini ada Sn2+, sama Sn4+. Artinya, mereka memiliki muatan ion yang lebih dari satu. Pb2+, nah, Pb2+ juga nih, di sini. Dia juga memiliki muatan yang lebih dari satu, yaitu ada Pb2+ dan Pb4+. Biasanya aluminium ini juga ada guys, yang aluminium 2+ sama yang 3+. Biasanya, tapi paling sering memang aluminium yang 3+. Nah, untuk sementara, untuk kalian bisa memahaminya, memang syaratnya kalian harus hafal nih, kira-kira ion-ion apa saja yang memiliki lebih dari satu muatannya. Karena apa? Karena nanti penulisannya berbeda guys. Kalian harus menyebutkan ininya, muatannya. Jadi contohnya kayak natrium tadi kan muatannya cuma +1 aja. Maka kalian nanti kalau menuliskan namanya ya cukup natrium. Gitu. Tapi kalau dia senyawa atau ion yang memiliki lebih dari 2 muatan, maka kalian wajib menuliskan muatannya ketika nanti menulis namanya. Gitu. Jadi kayak ini contohnya ion besi 2. Jadi ditulis dalam kurung Romawi 2 itu ditulis. Ion besi 3, berarti dia muatannya 3+. Gitu. Seperti itu sih. Jadi nanti Kaila akan jelaskan lebih lanjut bagaimana cara penulisannya setelah kita belajar anion, gitu ya. Nah, yang ketiga ada juga guys, kation yang bermuatan positif ini itu bukan berupa molekul ionnya, tapi dia berupa gabungan dari beberapa atom. Seperti ini, ion amonium NH4+.
Yang Kak Ila bilang tuh ini satu kesatuan. Jadi jangan dipisahkan. Nah, yang Kak Ila sering banget ngomong ya. NH4 ini plus guys muatannya gitu. Jadi bukan NH terus muatannya 4 plus gitu, bukan seperti itu, tapi NH4 ini satu kesatuan muatannya plus. Ada lagi ion hidronium H3O+. Jadi memang rata-rata kation itu pengucapannya belakangnya itu adalah Jadi ada umnya belakangnya. Dari sini ada pertanyaan untuk kation? Sadrina, ada pertanyaan? Paham atau perlu dijelaskan? Enggak ya. Akmal? Nggak ada, Pak. Ada ya. Brandon? Ada, Kak. Ada. Ada ya. Dinda? Nggak ada, Kak. Ada, jelas ya suaranya Kak Ila ya. Oke, kalau nggak ada Kak Ila mau lanjut nih ke anion. Kita lanjut ke anion. Nah, kalau anion monoatom, jadi yang cuma satu aja ion atomnya, itu kita biasanya beri nama belakangnya itu ida-ida. Ya, jadi kayak Hanida, enggak ya? Kayak Brandinda, enggak ya? Kayak Dinda, enggak juga ya? Tapi kita beri nama ion-ionnya itu dengan ida-ida belakangnya. Contoh di sini ada ion hidrida, oksida, nitrida, fluorida gitu ya. Terus kalau di tabel ini juga sama, ada klorida yang paling sering ya, bromida, iodida, oksida. Nih rata-rata belakangnya ada ida-idanya. Ada selenida, bukan Selena Gomez gitu. Terus ada hidroksida, ada peroksida kayak gitu. Jadi senyawa-senyawa ini Yanida. Yanida ada nih bawahnya kan ya. Cyanida, kopinya Jessica ya zaman dulu. Kopi Jessica yang kena racun tuh. Cyanida gitu ya. Jadi kalau digabungkan kan dia sebenarnya dari KCN ya. Kalium cyanida gitu. Oh iya guys, ngomong-ngomong tentang senyawa-senyawa itu ada loh ternyata senyawa-senyawa itu yang punya nama lain. Jadi kayak misalnya kalium, itu nama lainnya itu adalah potasium. Jadi kalau kalian pernah dengar ini apa tuh namanya racun potas. Nah, yang buat bapak-bapak nangkap ikan tuh biasanya dikasih racun potas. Nah, itu sebenarnya kalium cyanida. Dan sebenarnya yang beracun itu bukan potasnya, bukan potasiumnya, tapi cyanidanya. Gitu. Jadi orang-orang salah kaprah ya. Jadi bukan K plusnya yang membuat beracun, tapi senyawa cyanidanya yang beracun. Gitu. Gitu ya, dari sini bisa dipahami untuk yang poin pertama. Jadi untuk monoatom rata-rata belakangnya penamaannya itu ditambahi ida-ida. Ida-ida. Oke. Gitu ya. Nah, untuk yang kedua, di kolom yang tengah ini nanti ada anion poliatom yang mengandung unsur oksigen. Ya, ada unsur oksigennya. Diberi nama dengan akhiran "at" maupun akhiran "it". Nah, ini yang Kak Ila sering sebutkan beberapa kali kita bertemu di kelas itu. Jadi, kalau O-nya lebih banyak, itu kita biasanya at. Ya kan? Kayak nitrat, nih, sulfat gitu ya. Kayak ini nih. Oh, ini nih. Kalau Cl-nya O2, itu namanya klorid. Tapi kalau ClO3 itu namanya klorat. Jadi kalau O-nya lebih sedikit, itu kita kasih it, klorid. Begitu sebaliknya, kalau banyak kita kasih klorat. Nah, bedanya apa Kak Ila yang bawahnya ClO4? Wah, kalau ini udah hiper nih banyaknya. Makanya namanya ada tambahan perklorat. Karena O-nya berlebihan, hyper gitu ya. Jadi perklorat gitu. Jadi ClO ini ya, kalau ClO saja nggak ada 2, 3, 4, 5-nya, 2, 3, 4-nya, maka kan O-nya sedikit kan hipo. Maka kita beri namanya hipoklorit.
gitu. Jadi hipo kan lebih sedikit toh, hipoklorit. Selanjutnya ada fosfit, kan PO3, sedikit kan? Pasangannya PO4. Nah, jadi yang sedikit ini fosfit, yang banyak fosfat. Arsenit, arsenat. Antimonit, antimonat gitu ya. Koronit, koronat gitu. Nggak ada ya. Corona gitu ya, nggak ada ya. Terus habis itu nitrit, nitrat, sulfit, sulfat gitu. Seperti itu. Nah, ini yang paling sering keluar ya, yang paling sering keluar guys itu kalau untuk senyawa yang anion poliatom itu Kak Ila bisa ngasih tanda nggak ya? Siapa tahu Kak Ila bisa memberi tanda. Jadi kan kalian bisa mengetahui yang mana yang biasanya bentar. Wah, nggak bisa. Ini gambar soalnya, guys. Ya. Jadi gini aja. Yang biasanya paling sering keluar itu selain ini semua yang di kolom pertama ini, senyawa-senyawa yang paling sering keluar sampai kalian minimal SMA, itu anionnya yang mana Kak Ila nih? Klorit, klorat ini keluar. Fosfit, fosfat keluar. Ya. Terus habis itu nitrit, nitrat, sulfit, sulfat. Gitu. Terus permanganat sama manganat. Sampai bawahnya ini. Ini paling sering keluar untuk anion yang poliatom. Gitu. Ya. So, sampai di poin 2 ini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Nah, ini ada tambahan aja, cuma ini jarang kok ada di submaterinya kalian, tapi ini nggak apa-apa Kak Ila tetap sampaikan, yaitu anion yang diturunkan dari penambahan H+ pada oksoanion itu diberi nama dengan menambahkan awalan hidrogen atau dihidrogen, tergantung jumlahannya. Contoh, CO3- ini kan sebenarnya cuma karbonat. Ya, CO3- di sini, di sini nggak ada ya? Oh ini, karbonat kan cumaan. Tapi karena dia ada H-nya, maka kita nyebutnya hidrogen karbonat. Gitu. Nah, sementara yang bawah sendiri ini, kan ada H2PO4-. PO4, ini di sini, PO4, kan fosfat. Tapi karena ada H-nya 2, ini sebenarnya nulisnya gini ya guys, mungkin kalian bingung. Sorry. Jadi CO3- ini min-nya itu ada di atas. Ini, terus H2 itu indeks. Nah, gini sebenarnya. Nah, jadi untuk yang fosfat itu hanya karena ada 2, maka kita menyebut hidrogennya itu kita tambahi di hidrogen fosfat gitu. Jadi nanti kalian bisa tahu gitu untuk beberapa penamaan. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Akmal, dengar suaranya Brandon, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Enggak. Dinda? Enggak, Kak. Enggak juga ya, paham ya? Nah, ini Kak Ila kasih contoh. Ini dia, tata nama senyawa ion. Jelas nggak di layar kalian? Jelas. Kak. Lumayan jelas ya, meskipun agak pecah sedikit ya. Iya. Jadi gini, kita coba dari awal bagaimana memberikan nama untuk senyawa ion. Kan tadi Na+, ya, itu natrium, ya kan? Cl- itu klorida, karena anion, belakangnya ida-ida. Jadi kalau digabungkan, nanti senyawanya menjadi NaCl. Insya Allah ini di beberapa pelajarannya Kak Ila juga Kak Ila sudah sering bahas bagaimana nanti senyawanya jadinya, gitu ya. Maka nama senyawa ini adalah natrium klorida. Gitu. Nah, terus lagi nih, kalau anionnya berupa poliatom,
Kationnya K+. K+ tadi namanya kan kalium. Kalium. Nah, kalium. Sementara anion yang SO32 main itu namanya sulfit. Ini kan SO32 main ini namanya sulfit. Nah ini loh guys, yang maksudnya Kak Ila, ini tuh satu kesatuan. Jadi jangan sampai S sendiri, O sendiri kalian pisahkan. Itu yang sering kali Kak Ila titip pesan. Jadi SO3 2 main ini namanya sulfit. Sehingga gimana Kak Ila, rumus senyawanya nanti gimana? Masih ingat yang saling silang? Jadi kalau mau menjadikan rumus senyawa, maka K-nya itu 2, ada 2 nanti. Dari mana? Lihat muatannya SO3. Muatannya SO3 ada berapa? 2 kan? Nah, maka K-nya jadi 2. Sementara SO3 karena harus melihat K-nya, K-nya kan muatannya +1. Maka SO3-nya ya ditulis 1 aja. Maka rumus senyawanya adalah K2SO3. Nama senyawanya ya kalium sulfit. Bingung nggak? Kak Ila ulang sedikit pakai yang ini ya. Sambil Kak Ila menerapkan hasrat ingin mencoret-coret. Ya, jadi kan tadi contohnya adalah kalium K+ sama SO3 2. Ini nggak sih? Nah, ini menjadi, nanti kalau kita menulis nyawanya kan ada K sama SO3. Gini kan sebenarnya. Nah, K-nya itu jumlahnya ada berapa Kak Ila? Kita lihat muatan pasangannya, muatan anionnya. SO3 ini punya muatan berapa sih? Punya muatan berapa? Min 2. Min 2 ini kan. Nah, sehingga K-nya nanti kita tulis 2. Gitu. Nah, SO3-nya Kak Ila, kita lihat dari mana? Kita lihat K-nya, pasangannya. Nah, K-nya ini ada berapa muatannya? Kan masih +1. Ini toh. Maka SO3 cukup 1 aja. Sehingga senyawanya yang terjadi ini, K2SO3. Namanya kalium sulfit. Gitu. Ya. Nah, lanjut. PPT-nya Kak Ila masih terlihat di kalian nggak? Kalian sekarang melihat PowerPoint-nya Kak Ila nggak? Enggak. Enggak ya? Coret-coret. Oh, berarti harus satu-satu nge-share-nya. Ntar. Nah, sekarang terlihat? Iya. Oke. Nah, yang sekarang kita lanjut ke ini. Ag+ dan juga PO4 3-. Ya, Ag+. Sebenarnya kan tadi argentum ya kalau bahasa Inggrisnya. Tapi kita nyebutnya pera aja. Pera terus PO4 3-. Nah, ini fosfat. Guys, waktunya kayaknya kita harus istirahat dulu deh. Oh, masih ada. Sebentar, Kak Ila jelasin sampai perak fosfat dulu ya. Ag+, terus PO4 3-, itu nama anionnya, kalau yang di tabelnya yang tadi, yang ini, PO4 3-, loh, kok nggak nyala? Nah, Kak Ila buka lagi ya guys, sorry guys. Nah ini PO4 3- ini ya fosfat. Jadi penamaannya seperti apa? Ag+ PO4 3-. Jadi nanti kita harus tahu Ag-nya berapa, PO4-nya berapa. Kalau pengen tahu Ag-nya berapa, lihatlah PO4 muatannya berapa. PO4 kan muatannya min 3 atau 3 lah ya. Maka nanti kita menuliskannya Ag itu ada 3. Jadi disaling silang.
Gitu. Nih, Kak Ila tuliskan lagi di sini. Ini ya. Jadi kan tadi ada Ag plus dan juga PO4 3 min. Gini kan ya? Menjadi Ag terus PO4. Ini dulu nanti kalau nuliskannya. Ag-nya ada berapa? Itu lihat PO4-nya. Kebetulan PO4-nya adalah 3 min. Sehingga Ag-nya ada 3. Jadi gitu, lihat pasangannya. PO4 mau ada berapa? Lihat dulu, Ag plusnya ada berapa muatannya? Karena plus 1, ya kan? Plus 1 ini, maka PO4-nya juga 1. Gitu, guys. Nah, gimana Kak Ila kalau misalnya si PO4-nya ini nggak 1, contoh yang lain. Kak Ila kasih contoh yang lain ya. Ini misal ada Mg, muatannya 2 plus, dan juga ada PO4 3 min. Ini biar kalian lebih jelas. Reaksinya menjadi gimana? Maka Mg-nya itu kan lihat PO4-nya ya. 3 min. Berarti Mg-nya ada berapa, Sadrina? Hah? Mg-nya ada berapa? 3. 3, pinter. Nah, PO4-nya itu lihatlah muatan Mg ada berapa? 2 kan? 2. Karena ada 2 lebih dari 1, PO4-nya tuh nanti wajib dikurungin biar dia nggak terbang. PO4-nya ada 2 karena melihat pasangannya Mg-nya. Gitu. Nah, ini penamaannya. Nanti kalian secara tidak langsung sudah belajar selain tata namanya. Ini namanya apa jadinya? Mg kan apa tadi? Coret-coret. Iya apa sih? Loh. Nah, pokoknya itu ya, namanya jadi magnesium fosfat. Nah, kalau semisal nanti kalian sudah bisa mereaksikan ini, karena ini nanti membentuk tata nama, secara tidak langsung kalian sudah belajar persamaan reaksi yang sederhana. Nanti Kak Ila akan ajari sekalian waktu di akhir-akhir. Gitu ya. Nah, sekarang kita akan beristirahat. Kak Ila akan mulai lagi kurang lebih 5 menit kemudian Kak Ila akan mulai lagi pertemuan kita. Sekarang kalian silakan istirahat, boleh makan, minum. Kak Ila belum ngabsen. Nanti aja ya sesi 2 kita absen ya. Sekarang nggak apa-apa. Nanti yang sesi 2, Kak Ila minta tolong videonya dinyalakan tampak wajah kalian lah intinya. Buat Kak Ila absen, buat screenshot. Terus habis itu yang belum pakai kerudung, yang belum rambutnya masih acak-acakan, ya ditata lah. Gitu ya. Oke, sekian dari Kak Ila. Loh ini Maila, nggak ada suaranya. Maila terlambat 50 menit. Apakah? Tak kira loh, tak kira Belum jam. sampai 50 menit. Tak kira jam. Nanti ketemu lagi ya. Jam 11. Ya, ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Salam. Salam.